Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya keluarga onlineku? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja dan tambah banyak lagi rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini aku ingin berbagi tips sederhana buka warung sembako, langganan datang, cuan pun meluncur. Seperti halnya usaha toko kelontong, membuka usaha warung sembako zaman modern semakin mudah dengan modal kecil. Karena semua perlengkapan sederhana sudah banyak tersedia. Sembako merupakan kependekan dari 9 bahan pokok. Sebagai bahan pokok, tentu saja warung sembako dibutuhkan oleh banyak orang sampai kapanpun. Di setiap lingkungan pemukiman pasti ditemukan setidaknya satu toko sembako. Salah satu penyebabnya yaitu permintaan akan 9 bahan ini yang tak pernah menurun. Usaha ini terkadang dipandang sebelah mata, namun usaha yang terkesan sepele ini tak boleh diremehkan. Jika dikelola dengan benar, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang besar. Jangan bingung untuk memulainya. Berikut ini tips membuka usaha warung sembako agar laris dan untung. Dan tips yang pertama adalah rencanakan usaha. Usaha sekecil apapun harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Begitu juga dengan usaha sembako. Meskipun terlihat gampang, memulai sebuah usaha toko tidak sembarangan. Jangan sampai kamu melenggang tanpa rencana yang akan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Pelajari terlebih dahulu seluk-beluk cara memulai usaha sembako. Pastikan Anda sudah memahami hal-hal yang perlu disiapkan, faktor-faktor yang mendukung serta menghambat usaha, dan lain sebagainya. Dimulai dari perencanaan riset atau survei pasar, mencari supplier barang dagangan, menghitung modal, dan persiapan akan persaingan dengan pedagang yang sudah memulai lebih dahulu daripada Anda. Pikirkan juga tempat Anda akan memulai usaha. Apakah akan menyewa ruko atau memanfaatkan ruang kosong yang ada di rumah? Karena memang menjual sembako juga bisa dikatakan sebagai usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga. Usaha sembako memang tak semudah yang dibayangkan. Namun dengan perencanaan yang rinci, Anda akan lebih mudah dalam melangkah di masa yang akan datang karena telah menyiapkannya. Tips yang kedua adalah lakukan riset pasar. Setelah membuat perencanaan secara rinci, selanjutnya Anda perlu melakukan riset pasar. Riset atau survei pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peluang Anda untuk terjun di bisnis ini. Hal apa saja yang harus Anda cari dalam survei pasar? Carilah kemungkinan adanya persaingan dengan usaha serupa atau toko yang lebih modern seperti minimarket dan supermarket. Carilah juga kemungkinan siapa saja yang akan menjadi target pasar kamu. Lakukan juga wawancara kecil untuk mengetahui respon masyarakat apabila Anda membuka toko sembako. Jika masyarakat menyambut dengan baik,
Lanjutkan dengan menanyakan kebutuhan apa saja yang sebaiknya Anda sediakan di toko. Pelajari juga kebudayaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya, apakah masyarakat di sekitar lokasi toko Anda memiliki kebiasaan utang atau tidak? Hal sekecil apapun yang sekiranya berpengaruh terhadap usaha harus Anda pahami, sehingga Anda dapat menemukan solusi dan langkah terbaik untuk menyiasatinya. Misalnya, jika Anda memulai usaha di desa, kira-kira kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan di desa? Hal tersebut juga dipikirkan. Tips yang ketiga, perhitungan modal yang tepat. Perhitungkan modal dengan teliti sebelum Anda memulai berbelanja untuk kebutuhan toko. Ingat, Anda tak hanya menghitung barang dagangan saja, namun Anda juga perlu memperhitungkan kebutuhan untuk operasional. Apakah Anda akan menyewa ruko atau menggunakan rumah sebagai tempat usaha? Perlukah dilakukan renovasi? Barang apa saja yang harus dibeli untuk menempatkan barang-barang dagangan? Catat semua kebutuhan untuk modal. Kamu bisa simak tips mengelola keuangan usaha kecil untuk memberikan gambaran bagaimana pengelolaan keuangan usaha kecil. Tips yang keempat, perhatikan tata letak barang. Tata letak barang menjadi sangat penting di toko sembako. Apabila Anda menatanya dengan teratur, tentu toko menjadi terlihat lebih rapi. Anda pun akan lebih mudah menemukan barang ketika mencarinya. Agar terlihat rapi, gunakanlah etalase dan juga rak untuk menempatkan barang dagangan. Pisahkan barang-barang sesuai dengan kelompoknya. Jangan mencampurkan antara bahan makanan dengan sabun. Tips yang kelima adalah perhatikan kebersihan toko. Tips membuka usaha warung sembako yang kelima yaitu memperhatikan kebersihan toko. Toko yang bersih membuat pembeli dan juga Anda merasa lebih nyaman. Calon pembeli akan lebih tertarik dengan toko yang memperhatikan kebersihan lingkungan. Selalu bersihkan toko sebelum kamu membukanya. Periksa dan pastikan semua barang dagangan ada di tempatnya. Dengan memperhatikan kebersihan dan kerapian, Anda juga mencegah hewan seperti kecoa dan tikus bersarang di dalam toko Anda. Tips yang keenam adalah pilih sembako yang berkualitas. Bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Kelas ini dibuat berdasarkan kualitasnya. Sebaiknya kamu menjual sembako dengan kualitas terbaik. Barang dengan kualitas yang lebih bagus akan disukai pelanggan meskipun harganya relatif lebih tinggi. Anda juga dapat menyediakan barang dagangan dari dua kualitas yang berbeda. Hal ini bisa Anda lakukan jika tidak ingin pelanggan pindah ke lain hati karena harga yang lebih mahal. Biarkan pembeli yang memilih barang berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Anda juga harus menjaga kejujuran kepada pelanggan. Katakanlah kondisi dan kualitas barang berdasarkan faktanya. Jika Anda ingin mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga rendah, carilah pemasok yang tepat. Anda bisa mencari pemasok di pasar atau meminta rekomendasi dari sesama pemilik warung sembako.
Itulah tips sederhana membuka warung usaha sembako. Mudah-mudahan memberikan motivasi untuk teman-teman yang ingin membuka warung usaha sembako sederhana sama seperti aku ini. Aku juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video aku dan juga yang selalu menge-share video aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku, perkenalkan, aku Alfiah, ibu rumah tangga yang memiliki warung sembako sederhana di teras rumah. Jangan lupa bantu channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Mohon maaf apabila di video kali ini ada salah-salah kata maupun perbuatan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.